Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Syarhul Ushul Sittah, dan sekarang kita pada pertemuan ke-18 dan kita pada pondasi yang terakhir, yaitu Al-Aslus Sadisu, pondasi yang ke-6. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, Al-Aslus Sadisu raddu syubhati allati wada'aha asy-syaitanu fi tarkil Qur'ani was sunnati wattiba'il ara'i wal ahwa'i al mutafarriqati al mukhtalifati, wa hiya anna al Qur'ana was sunnata la ya'rifuhuma illa al mujtahidul mutlaq. Pondasi ke-6 yaitu adalah raddus syubhah, membantah syubhat. Ya, radd itu menolak, membantah syubhat. Allati wada'aha syaitanu, syubhat tersebut yang diletakkan oleh syaitan. Apa tujuannya? Fi tarkil Qur'ani, supaya orang-orang meninggalkan Al-Qur'an. Itu syubhat dari syaitan yang tujuannya fitarkil Quran, supaya meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Wattiba'il ara'i wal ahwa'i, dan mengikuti pendapat-pendapat dan hawa nafsu. Al-mutafarriqati, yang berbeda-beda, al-mukhtalifati, yang bermacam-macam. Apa syubhat tersebut? Wahia, ya, hiya ini domir menggantikan syubhah, ya. Hiya yaitu syubhah. Syubhat itu dia adalah annal Qur'ana was sunnata la ya'rifuhuma illa al mujtahidul mutlaq. Dan dia adalah bahwasanya Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak ada yang dapat mengetahui keduanya kecuali mujtahid mutlak. Ini syubhatnya yang diletakkan oleh syaitan. Tujuannya itu supaya orang-orang meninggalkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya udahlah, kita nggak usah lagi baca terjemahan, memahami, mentadaburi Al-Quran dan As-Sunnah, karena kita nggak bisa memahaminya, karena kan kita orang awam, orang biasa. Yang dapat memahaminya hanya mujtahid mutlak. Sehingga apa? Orang-orang meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang diikuti pendapat-pendapat hawa nafsu, yang dimana pendapat dan hawa nafsu berbeda-beda dan bermacam-macam, sehingga timbullah perpecah belahan. Pendapat satu dengan pendapat yang lainnya beda. Ada yang mengatakan ini baik, orang lain lagi yang mengatakan enggak, ini dia enggak baik, yang baik itu ini. Datang lagi, enggak, itu enggak ada yang baik, dua-duanya yang baik itu ini menurut saya. Dan hawa nafsu orang pun juga berbeda-beda, bermacam-macam, sehingga timbullah perpecah belahan, dan itu yang diinginkan oleh syaitan. Sehingga seseorang meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah, yang dimana karena kalau orang mengikuti Al-Quran dan Sunnah, dia akan bersatu, dia akan berkumpul. Sehingga syaitan meletakkan syubhat, kalian tuh gak akan paham Al-Quran dan As-Sunnah, karena kalian orang awam, yang dapat memahaminya hanya mujtahid mutlak. Ya, jadi ikutilah pendapat dan hawa nafsu, yang dimana hal itu berbeda-beda, bermacam-macam, sehingga menimbulkan perpecah belahan. Kemudian qala syarihu hafidhullah ta'ala, perhatikan harakat dan terjemahannya. Hadza huwal aslul akhiru wa huwa muhimmun jiddan. Inna la na'rifu ma'aniyal kitabi was sunnati wa la yumkinu an na'rifaha, la ya'rifuha
illal ulama'ul kibaru. Hadhihi huwal aslul akhiru. Ini dia adalah pondasi yang terakhir. Wa huwa muhimmun jiddan, kata Syekh. Dan dia penting sekali. Apa itu? Wa huwa annahum yaqulun, bahwa mereka mengatakan, inna la na'rifu ma'aniyal kitabi was sunnah. Sesungguhnya kita, ya inna di situ sesungguhnya kita, ya ada dhamir nahnu. La na'rifu, kita tidak akan tahu makna-makna Al-Quran dan As-Sunnah. Wala yumkinu an na'rifaha, dan tidak akan mungkin mengetahuinya. Ya, mereka katakan itu. La ya'rifuha illal ulama'ul kibaru. Mereka tidak seseorang tidak akan mengetahuinya kecuali para ulama yang kibar. Dan ini adalah efek seseorang mempelajari agama setengah-setengah. Karena memang benar, di Al-Quran itu ada sesuatu yang tidak bisa dipahami kecuali dengan seseorang yang memahami ilmu usul fiqh, qawaidul fiqhiyah. Memang benar ada situ, tapi cuman beberapa saja. Kebanyakannya dan yang paling banyak itu jelas dapat dipahami oleh orang awam sekalipun yang gak pernah dia mempelajari agama, ya ketika dia baca paham langsung dia. Ya mungkin itu efek orang dia mempelajari agama setengah-setengah. Dia mungkin baru belajar usul fiqh, baru setengah buku udah keluar, dakwah langsung. Dia baru nyampe, ini Al-Quran gak bisa dipahami, padahal hanya beberapa saja. Kecuali ketika seorang memahami usul fiqh, memahami nahwu, shorof, balaghah, memahami qawaidul fiqhiyah, baru sampai situ, setengah juga itu pun belum kelar, kemudian dia keluar. Mungkin karena malas, tidak mau ini. Tapi ketika sampai dia kampungnya disuruh dakwah, waduh gimana ini? Kan begitu, orang taunya antum tuh sekarang belajar. Orang awam, masyarakat, tetangga antum tuh nggak mau tahu antum di sana semangat atau enggak. Antum di sana belajar berapa tahun, belajar apa saja. Taunya antum pulang ustadz, bisa apa saja. Mungkin antum di Jawa belajarnya tahfidz, cuman ngafal Quran doang. Tapi orang awam taunya ya antum ustadz, ya pelajari semuanya itu. Dia tidak peduli mau antum belajar tahfidz doang, ya pokoknya antum mondok di pesantren berarti bisa dakwah. Maka di sini kata Syekh Hafizullah Ta'ala, oleh karena itu semangat ya, jangan sia-siakan itu. Jangan sampai nanti antum telah sampai rantai dakwah kepada antum dan antum belum siap untuk menerima rantai dakwah tersebut. Mungkin antum sekarang duduk di bawah, tapi insya Allah ana yakin ada dari antum dan kebanyakan dari antum, dan semoga semua antum akan duduk di atas. Mungkin sekarang antum mendengarkan, semoga nanti di masa yang akan datang antum akan didengar. Mungkin sekarang antum diajarkan, dan semoga nanti antum yang akan mengajarkan. Oleh karena itu semangat, jangan sia-siakan itu. Ya mungkin antum sering lihat, yang dahulu mungkin antum belajar di pondok pesantren, antum dulu duduk belajar bersama ustaz tersebut, kemudian antum belajar di Timur Tengah. Banyak yang terjadi seperti itu. Antum belajar di Madinah sampai doktor, tapi ustadz yang antum dulu diajarin sama ustadz tersebut, mungkin sewaktu di SMP dia masih ngajar di situ, tapi antum sudah jadi ustadz kibar, sehingga apa? Ustadz yang dulu ngajar antum datang ke kajian antum. Oleh karena itu kita nggak tahu, mungkin dulu antum duduk di bawah, kelak nanti antum akan duduk di atas. Antum mendengar, kelak antum akan didengar. Dan pelajari ilmu, jangan sampai kita meremehkannya. Mungkin sebagian kita karena memang di lingkungan sunnah, orang tua kita paham agama, sehingga kita masih terfitrahkan fitrah yang selamat. Dan kita ketika mempelajari ini, karena kita fitrahnya masih selamat, kita anggap ini mah mudah, masa ada sih orang yang seperti ini, yang dia melanggar ini, kayak nggak mungkin dah. Padahal di luar sana banyak sekali. Maka fayuqalu lahum, dikatakan kepada mereka, Al-Qur'anu fihi asya'u wadihatun. Ya'rifuha al-'ammiyu wa ya'rifuha al-muta'allimu. Taqumu biha al-hujjatu 'ala al-khalqi. Wa fihi asya'u
la ya'rifuha illa al-ulama'u wa fihi asya'u la ya'lamuha illa Allah. Fayuqalu lahum, maka dikatakan kepada mereka, Al-Qur'anu fihi asya'u wadihatun. Al-Qur'an di dalamnya terdapat sesuatu yang jelas, dan itu yang paling banyak. Ya'rifuhal 'amiyu, dapat diketahui oleh orang awam. Wa ya'rifuhal muta'allimu, dan dapat diketahui oleh pelajar. Taqumu bihal hujjatu 'alal khalqi, yang dapat menegakkan dengan sebabnya hujjah atas makhluk. Dapat menegakkan dengan sebabnya hujjah atas makhluk. Karena jelas ayat tersebut. Memang wa fihi asya'u la ya'rifuha illa al-ulama'u. Di dalamnya juga terdapat sesuatu yang tidak dapat mengetahuinya kecuali para ulama. Memang ada itu, tapi cuma sedikit. Dan juga wa fihi asya'u la ya'lamuha illa Allah, dan di dalamnya terdapat sesuatu yang tidak ada yang dapat mengetahui kecuali Allah. Memang ada tentang hari kiamat kapan. Mungkin tentang ruh itu seperti apa. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya tentang ruh, katakanlah ruh itu termasuk dari perkara Rabbku yang hanya mengetahui Allah. Memang ada hal yang dapat mengetahui cuman para ulama. Ada hal yang dapat mengetahui cuman Allah Subhanahu wa taala, tapi banyak hal, dan yang paling banyak itu dapat diketahui oleh orang awam sekalipun, karena jelas perkara tersebut. Lihat di bawahnya kata Syekh. Na'am yujadu fil Qur'ani was sunnati umurun la ya'rifuha illa al-mujtahidul mutlaqu, lakin lihat di sini kata Syekh. Tujadu asya'u katsiratun ya'rifuha al-awwamu wa ya'rifuha al-muta'allimu alladhi haza 'ala qadrin yasirin minal ilmi. Kata Syekh, na'am, iya. Yujadu fil Qur'ani was sunnati umurun. Didapatkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah beberapa perkara. La ya'rifuha illa al-mujtahidul mutlaqu. Tidak ada yang mengetahui kecuali mujtahid mutlak. Iya, memang ada. Kita akui itu. Lakin akan tapi tujadu asya'u katsiratun, ditemukan hal-hal yang banyak, sesuatu yang banyak, ya'rifuhal awamu, yang dapat diketahui oleh orang awam, dan itu yang paling banyak. Jadi jangan kita katakan Al-Quran semuanya tidak ada yang dapat mengetahuinya kecuali mujtahid mutlak. Keliru itu. Tapi memang kita tidak bisa pungkiri ada di dalam Al-Quran yang dia tidak dapat diketahui kecuali oleh mujtahid mutlak. Tapi ada, dan dia yang paling banyak, asya'u katsirah, dapat diketahui oleh orang awam. Orang yang dia mungkin gak pernah mempelajari Al-Quran, gak pernah mempelajari bahasa Arab, tapi ketika dia baca Al-Quran, dia baca terjemahannya, dia paham langsung. Wa ya'rifuhal muta'allimu, dapat diketahui oleh pelajar. Alladhi haza ala qadrin yasiri minal ilmi, yang dia haza memperoleh qadrin yasirin, kadar yang sedikit dari ilmu. Ya, jadi pelajar baru-baru yang memperoleh ala qadrin yasirin minal ilmi, kadar yang sedikit dari ilmu, ketika dia baca dia dapat memahami itu. Saking mudahnya Al-Quran. Orang awam pun baca dapat memahami. Coba lihat dikasih contoh oleh pensyarah. Mithlu qawlihi ta'ala, semisal firman Allah Ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bisyai'a. Coba orang awam. Atau mungkin antum misalnya anak-anak kecil ketika dikatakan sembahlah Allah dan janganlah kalian mensyirikannya. Paham enggak? Paham mereka itu. Dan ana sering bilang, ana sering ulang-ulang, mungkin antum bosan, itu sama semisalnya kayak anak katakan pukul dia, jangan pukul dia, sama aja. Anak kecil paham enggak? Paham itu. Pukul tuh orang. Jangan temenan sama dia, temennya sama dia aja. Paham gak itu? Paham. Sama konteksnya seperti ini. Sembahlah Allah. Jangan sembah selain Allah. Wala tusyriku bisyai'a, janganlah kalian mensyirikannya dengannya sesuatu apapun. Orang dapat memahaminya. Gak perlu dia tunggu berilmu mujtahid mutlak, enggak. Itu hanya syubhat syaitan. Tujuannya agar orang meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah dan mengikuti hawa nafsu. Wa qawluhu ta'ala, mislu qawlihi ta'ala, wa qawlihi, ya berarti di situ. Wa qawlihi, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannata wa ma'wahu an-nar. Sesungguhnya orang yang mensyirikkan Allah, menduakan Allah,
faqad harramallahu alaihi jannata, maka sungguh Allah haramkan atasnya surga dan tempat kembalinya neraka. Dan ana minta nanti untuk ayat-ayat seperti ini antum buka lagi Al-Qur'an dan antum cari terjemahannya ya. Karena ana lihat sebagian mungkin karena Al-Qur'an gampang lah nanti bisa lihat Quran terjemahan, tapi memang dilihat. Jangan sampai nanti terus nggak dilihat. Agar nanti ketika antum murojaah atau mungkin antum suatu saat akan mengajarkan mudah, nggak perlu lagi banyak persiapan. Paham itu? Ya, sesungguhnya orang yang mensyirikkan Allah, maka Allah sungguh haramkan atasnya surga. Orang ketika baca ini dia paham. Oh, berarti ketika kita berdoa kepada selain Allah, kita nggak akan masuk surga. Haram seseorang masuk surga karena Allah haramkan atasnya surga dan tempat kembalinya neraka. Oh, berarti dia kekal dalam api neraka. Orang paham. Dan dalam ayat yang lain, wa mithlu wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina. Orang paham itu. Hurimat alaikumul maitatu, diharamkan atas kalian bangkai. Orang paham, berarti nggak boleh makan bangkai. Ya mudah sekali. Wa mithlu qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, katakanlah kepada orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin, yaghuddu min absarihim, hendaknya mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Paham, mudah, jelas. Hadhihi umurun wadihatun, ini adalah perkara-perkara yang mudah, ya'rifuhal amiyu idza sami'aha, orang awam dapat mengetahuinya apabila dia mendengarnya. Mudah kan? Mudah. Coba antum kasih anak SD, kasih dengarkan ayat ini dan kasih terjemahan, tanya paham nggak? Paham, mudah. Kemudian kata penulis rahimahullah ta'ala, wal mujtahidu huwal mausufu bi kadza wa kadza awsafan la'allaha la tujadu tammatan fi Abi Bakrin wa Umar. Nah, ini kita masuk fi Abi Bakrin wa Umar. Umar dia mamnu min as-sarfi atau bukan? Apa mani'nya? Yang mencegah dia dari sorof, tanwin apa? Alamiyat sama tadi apa yang antum sebut? A'jam, ahsan. Alamiyah ma'al ujmah, masyaallah. Kemudian kata penulis rahimahullah ta'ala, wal mujtahidu huwal mausufu bikadza bikadza. Ya. Tadi sebelumnya penulis mengatakan, jadi syaitan meletakkan syubhat. Apa syubhatnya? Bahwasannya Al-Quran dan As-Sunnah tidak dapat dipahami kecuali oleh mujtahid mutlak. Kemudian mujtahid disifati dengan ini dan ini. Awsafan la'allaha la tujadu tamatan, dengan sifat-sifat yang bisa jadi tidak ditemukan tamatan secara sempurna fi Abi Bakrin wa Umar, pada Abu Bakar dan Umar sekalipun. Mereka mengatakan Quran dan Sunnah nggak bisa dipahami kecuali oleh mujtahid mutlak. Kemudian mereka mengatakan mujtahid mutlak tuh sifatnya ini, sifatnya ini, sifatnya ini. Al mujtahidu huwal mausufu bi kadza wa kadza. Mujtahid itu disifati dengan ini dan ini. Ausofan, yang sifat-sifat tersebut la'allaha la tujad, bisa jadi nggak ada secara sempurna pada Abu Bakar dan Umar sekalipun. Berarti Abu Bakar dan Umar nggak paham Al-Quran dan As-Sunnah dong. Karena dalam kategori kalian, dia bukan mujtahid mutlak. Karena nggak ada secara sempurna pada Abu Bakar dan Umar sekalipun. Inilah syubhat syaitan, memang tujuannya agar manusia berpaling dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian kata pensyarah hafizallah ta'ala, itu dicetakan antum sudah sampai situ doang kan? Udah kan? Soalnya kemarin pas kita dicetakan yang di fotokopi itu beda ya. Ada lagi itu banyak. Qala syarih hafizallah ta'ala, yada'una syurutan lil mujtahidil mutlaqi qad la tujadu tamatan fi man hum min afdhalin nasi mithli Abi Bakrin wa Umar. Wa hadha asy-syurutu wada'uha min 'indi anfusihim. Kata Syekh hafizallah ta'ala, yada'una syurutan, mereka meletakkan syarat-syarat lil mujtahidil mutlaq, untuk mujtahid mutlak. Mereka letakkan itu syarat-syarat. Qad la tujadu tamatan, boleh jadi tidak didapati secara sempurna fi man hum min afdhalin nas,
pada orang yang dimana mereka termasuk manusia yang paling utama, seperti Abu Bakar dan Umar. Tahu ya terjemahnya? La tujadu tamatan, tidak ditemukan secara sempurna, fiman, pada orangnya, hum, mereka itu, min afdolin nas, termasuk manusia yang paling utama, seperti mithli Abi Bakrin dan Umar. Wa hadha syurutu wada'uha min indi anfusihim, dan syarat-syarat ini mereka letakkan dari sisi mereka sendiri, jadi mereka yang buat-buat sendiri. Enggak ada dalilnya dari Al-Quran, enggak ada dalilnya dari As-Sunnah. Allah tidak mengatakan kalau kalian dapat memahami Al-Quran kalau menguasai ini dan ini, enggak. Kalian dapat memahami As-Sunnah kalau kalian menguasai ini dan ini, tidak. Itu syarat mereka yang buat sendiri. Padahal Allah Subhanahu wa taala yaqulullah taala afala yatadabbaruna al-Quran? Tidakkah kalian mentadabburi, merenungi, menghayati Al-Quran? Berarti apa? Hadza amun lil muslimin. Ini umum untuk orang-orang muslim. Allah memerintahkan untuk mentadabburi Al-Quran, menghayati, merenungi. Kalau misalnya Al-Quran tidak dapat dipahami kecuali oleh mujtahid mutlak, berarti perintah ini untuk apa? Berarti Allah nggak tahu dong kalau ternyata Al-Quran tidak dapat dipahami kecuali oleh mujtahid mutlak. Toh Allah di sini memerintahkan kepada semua manusia, kepada semua orang yang muslim, tidakkah kalian mentadabburi Al-Quran, merenungi Al-Quran? Kalau Al-Quran hanya dapat dipahami oleh mujtahid mutlak, lalu apa perintah ini? Apa gunanya? Berarti di sini hanya ada dua kemungkinan, Allahnya yang salah atau kalian yang salah buat syarat, kan begitu? Benar bukan? Kalian yang buat syarat itu salah, ternyata Al-Quran dapat dipahami oleh manusia karena Allah mengatakan afala yatadabbaruna Al-Quran, atau Allah yang salah, ternyata Al-Quran tidak dapat dipahami kecuali oleh mujtahid mutlak. Kan ngeri sekali seperti itu. Maka di sini kata pensyarah hafizallahu taala, kullun ya'rifu minal Qur'ani ma yassarallahu lahu. Fal'amiyu yahsulu ala ma yastati'u, wal muta'allimu yahsulu ala ma yastati'u, wal rasikhu fil ilmi yahsulu ala ma yastati'u. Nah, perhatikan di sini. Kata Syekh hafizallahu taala, kullun, setiap orang, ya'rifu minal Qur'an, dapat mengetahui Al-Quran, ma yassarallahu lahu, dengan apa yang Allah mudahkan baginya. Fal'amiyu yahsulu ala ma yastati'u, orang awam mendapati sesuai kemampuannya. Nyala terleknya atas apa yang mereka mampui. Wal muta'allimu, pelajar, yahsulu ala ma yastati'u, mendapati sesuai kemampuannya. Warasikhu fil ilmi yahsulu ala ma yastati'u, orang yang kokoh dalam keilmuan juga mendapati sesuai dengan kemampuannya. Allah Ta'ala mengatakan, anzala minas sama'i ma'an fasalat audiyatun biqadariha. Lihat, Allah mengatakan anzala minas sama'i ma'an, dialah Allah yang menurunkan dari langit air. Fasalat audiyatun, lalu mengalirlah lembah-lembah. Biqadariha, sesuai dengan kadarnya. Lembah yang kecil berarti mengalirnya dengan air-air yang kecil. Lembah yang sedang berarti mengalirnya dengan air-air yang sedang, isinya sedang. Lembah yang besar berarti mengalirnya deras, airnya banyak. Sesuai dengan kadarnya. Begitu juga manusia, orang awam mengetahui, mendapati pelajaran dalam Al-Quran sesuai dengan kadar kemampuannya. Pelajar sesuai dengan kadar kemampuannya. Ustadz ar-rasikhu fil ilmi, orang yang kokoh dalam keilmuannya, mendapati sesuai dengan kadar kemampuannya. Fasalat audiyatun biqadariha. Kata Syekh di sini, kullu wadin ya'khudhu minas sayli qadarahu. Kullu wadin, setiap lembah,
Ya'khudhu minas sail, menyerap dari air, qadarahu, sesuai dengan kadarnya. Sesuai dengan ukuran wadinya, ukuran lembahnya. Tadi itu yang anak katakan, lembahnya kecil berarti menyerapnya ya sesuai dengan ukurannya. Kecil berarti ngambil sedikit sesuai dengan ukurannya. Sedang berarti dia nyerap airnya sedang ya sesuai dengan ukurannya. Besar berarti besar, seperti itu. Kadzalikal ilmu anzalahu Allah, begitu juga ilmu yang Allah turunkan. Wa kullu qalbin ya'khudhu minhu biqadrin. Qalbul ammi wa qalbul muta'allimi wa qalbul alimi wa qalbur rasikhi fil ilmi kullu wahidin ya'khudhu biqadrihi wa biqadri ma a'tahu Allahu minal fahmi. Ada fahmi ya? Kenapa tadi? Ada yang ketawa? Enggak ketawa ya? Ya fahmi nama anak kan. Kullu wadin. Tadi setiap lembah menyerap aliran air sesuai dengan kadarnya. Begitu juga ilmu yang Allah turunkan. Kullu qalbin ya'khudhu minhu biqadarin. Setiap hati ya'khudhu minhu, kembali ke mana itu? Al ilmu ahsan. Setiap hati mengambil ilmu biqadarin, sesuai dengan kadarnya. Qalbul ami, hati orang awam. Qalbul muta'alimi, hati pelajar. Wa qalbul alimi, hati orang yang berilmu. Qalbur rasikhi fil ilmi, hati orang yang kokoh dalam keilmuannya. Kullu wahidin ya'khudhu biqadrihi. Setiap orang mengambil dengan kadarnya. Wa biqadri ma a'tahu Allahu minal fahmi, dan dengan kadar apa yang Allah berikan kepadanya dari pemahaman. Oleh karena itu selalulah minta kepada Allah agar dapat memahami. Oleh karena itu ketika setiap anak ingin memulai kajian apa? Allahumma 'allimna, ya Allah ajarkanlah kami. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana, ya Allah ajarkanlah kami dengan apa yang membuat kami dapat bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, wanfa'na bima 'allamtana, jadikanlah bermanfaat terhadap apa yang telah kami pelajarkan. Wazidna ilman nafi'a, tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Minta kepada Allah. Karena ilmu itu biqadri ma a'tahu Allah minal fahmi, sesuai dengan kadar apa yang Allah berikan kepadanya dari pemahaman. Bukan ilmu itu dapat diraih dengan semangat kita, dengan waktu yang kita berikan, dengan kegigihan yang kita berikan, bukan, tapi dengan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amma annahu la yafhamu syai'an minal Qur'ani illa al-mujtahidul mutlaqu fahadha kalamun ghairu sahihin. Amma annahu, adapun bahwasanya dia la yafhamu syai'an minal Qur'ani, tidak dapat mengetahui tidak dapat memahami sesuatu dari Al-Qur'an kecuali mujtahid mutlak, fahadha kalamun ghairu sahihin, maka ini adalah perkataan yang tidak benar. Al-Quran tidak dapat dipahami kecuali oleh mujtahid mutlak, itu tidak benar, karena sebagaimana sudah kita jelaskan sebelumnya. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan muhawalatu fahmil Qur'ani minat taklifi bima la yustata'u. Muhawalatu, berusaha, fahmil Qur'an, ya mereka mengatakan ini, berusaha fahmil Qur'an, memahami Al-Qur'an, minat taklif, itu termasuk beban, bima la yustata, sesuatu yang tidak dapat dimampui. Sesuatu yang tidak dapat dimampui, sesuatu yang tidak dapat mampu. Berusaha memahami Al-Quran itu termasuk beban yang tidak dapat mampu. Kemudian kata Syekh, wasyurutul lati dzakaraha al-ulama'u wa qalu la budda an tatawaffara fi kulli man yuridu an yatadabbara al-Qur'ana wa yastafida minhu thumma
hiya syurutun listinbatil ahkami al-ghamidati al-khafiyyati wa laysat syartan fi fahmil umuril wadihati mithli tauhidi wasyirki wal wajibati al-zahirati wal muharramati al-zahirati. Kemudian lihat di sini kata Syekh. Habis ini kita istirahat dulu 5 menit ya. Wasyurutul lati dzakaraha al-ulama, dan syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama, qalu, mereka mengatakan, la budda an tatawaffara fil mufti. Tadi ada yang belum ana baca ya? Kelongkap ya? Ada yang kelongkap ya? Enggak. Kayak ini belum ana baca malah. La budda an tatawaffara fil mufti. Udah, yuridunaha al-mujtahidul mutlaqu. Udah. Oke. Kita baca ini. Wa syurutul lati dzakaraha al-ulama'u, dan syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama, qalu, mereka mengatakan, jadi syarat yang dibuat oleh para ulama itu mereka salah paham. Ana jelaskan dulu ini. Memang para ulama membuat syarat, tapi tujuan mereka membuat syarat itu bagi orang yang ingin berfatwa, bagi orang yang ingin menyimpulkan hukum yang belum jelas, yang masih samar di dalam Al-Quran. Itu tujuannya dari syarat tersebut. Jadi bukanlah syarat tersebut diletakkan oleh para ulama untuk setiap orang yang ingin mentadabburi Al-Quran, bukan. Jadi diletakkan untuk orang yang mau berfatwa, bukan untuk setiap orang yang ingin mentadabburi Al-Quran. Berat sekali berarti. Nggak ada orang yang bisa mentadabburi Al-Quran kalau begitu. Karena ternyata mereka salah paham. Itu syarat tujuannya untuk orang yang ingin berfatwa itu. Lihat di sini kata Syekh. Wasyurutul lati dzakaraha al-ulama'u, syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama, memang itu syarat disebutkan oleh para ulama. Qalu, mereka mengatakan, la budda an tatawaffara fil mufti, harus terpenuhi pada mufti. Lihat, orang yang ingin berfatwa. Yuriduna biha al-mujtahidul mutlaqu, yang mereka inginkan dengannya adalah mujtahid mutlak. Jadi apa? Itu syarat bagi orang yang ingin berfatwa fil mufti. Jadi kalau orang ingin menjawab pertanyaan, orang yang ingin menyimpulkan hukum pada permasalahan-permasalahan kontemporer, permasalahan yang baru, memang itu dia harus memenuhi syarat-syarat yang diletakkan oleh para ulama. Wala yuriduna annaha la budda an tatawaffara fi kulli man yuridu ayatadabbara al-Qur'ana wa yastafida minhu. Lihat di sini. Wala yuridun, dan mereka para ulama tidak menginginkan annaha, bahwasanya syarat-syarat tersebut la budda an tatawaffara, harus terpenuhi fi kulli man yuridu ayatadabbara al-Qur'an, pada setiap orang yang ingin mentadabburi Al-Quran dan mengambil faedah darinya. Bukan. Jadi mereka salah paham itu yang tadi Anda jelaskan di awal. Sebenarnya itu syarat untuk orang yang ingin berfatwa, bukan untuk orang yang ingin mentadabburi Al-Quran dan mengambil faedah darinya. La yuridun annaha la budda an tatawaffara fi kulli man yuridu ayatadabbara al-Qur'ana wa yastafida minhu. Bukan yang diinginkan oleh para ulama bahwa syarat tersebut harus terpenuhi pada setiap orang yang ingin mentadabburi Al-Qur'an dan mengambil faedah darinya. Bukan. Jadi itu tuh untuk orang yang mufti, yang ingin berfatwa. Tsumma hiya syurutun listinbatil ahkamil ghamidati al-khafiyati. Kemudian dia itu adalah syarat-syarat listinbatil ahkam, untuk menyimpulkan hukum-hukum yang belum jelas, yang masih samar. Itu tujuannya. Jadi itu syaratnya untuk apa? Listinbatil ahkam, menyimpulkan hukum al-ghamidah yang belum jelas, al-khafi yang masih samar itu. Bukan untuk mentadabburi Al-Quran, bukan.
Walaysat syarton fi fahmil umuril wadihati. Dan bukanlah syarat dalam memahami perkara-perkara yang jelas. Bukan. Itu untuk mufti. Itu untuk menyimpulkan hukum yang belum jelas, yang masih samar. Bukan pada perkara yang jelas. Mithli tauhidi wa syirki. Seperti tauhid dan syirki. Wal wajibati zahirati. Dan kewajiban-kewajiban yang nampak. Orang tahu kewajiban salat. Warka'u ma'ar rakin, rukuklah kalian bersama orang-orang yang ruku. Orang tahu rukun Islam. Yang kedua adalah salat. Dalilnya mereka pernah dengar, walaupun mungkin gak hafal, dapat memahaminya. Jelas, kewajiban yang jelas orang dapat memahaminya. Wal muharramati zahirati, dan keharaman-keharaman yang nampak, orang dapat memahaminya. Zina itu haram, khamar itu haram, musik itu haram, orang dapat memahaminya. Jadi mereka salah faham. Masya Allah, alhamdulillah. Kita istirahat dulu 5 menit. Kemudian nanti gimana? Kita lanjut atau mau dilanjut besok? Hah? Kita tutup dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.